Masyarakat kekinian kecanduan dengan gaya hidup baru dalam beraktivitas ekonomi, yaitu apapun serba online. Mulai dari belanja, transportasi, hingga plesir, semuanya serba di smartphone. Momentum ini menjadi pendorong lahirnya raksasa bisnis baru. Bermula dari sebuah konsep, kemudian berubah menjadi startup, kini startup menjelma menjadi korporasi dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika atau lebih dari 13 triliun rupiah dan biasa disebut sebagai unicorn. Mulai dari Gojek, Tokopedia, Bukalapak hingga Traveloka menjadi primadona asing untuk menggelontorkan dana. Lantas, masihkah unicorn ini seutuhnya milik bangsa? Kolonialisme zaman now? Saya ulas sebelengkap untuk Anda. Dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan untuk kita semua. Masihkah seutuhnya konsep-konsep brilian dari anak bangsa ini utuh milik kita? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa kemudian hal ini terjadi? Gojek, Anda tahu kalau Anda buka aplikasinya, itu ada banyak sekali pilihan fasilitasnya. Dari mulai Gojek, GoRide, GoSend, GoMassage, semuanya serba Go. Serba online semuanya pokoknya ya. Dan ternyata hal tersebut sangat-sangat diperhatikan dengan cermat oleh para investor asing. Kita tidak heran, kita pun memang kemudian menganggap hal yang wajar. Karena mereka yang punya fulus, mereka yang punya capital. Indonesia cukup berbangga karena Nadiem Makarim misalnya beserta timnya membuat sebuah konsep yang menjadi breakthrough dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu pesan apapun online dan menggunakan motor ada, ya, mobil ada, box juga ada, kecantikan semuanya juga serba bisa pesan online. Ini kita sangat apresiasi dan kita sangat menyayangi produk-produk konsep dari anak bangsa ini. Kita ibarat bunga sedang ranum-ranumnya gitu. Kita sangat mencintai hal tersebut. Dan kemudian kita harus melihat pada fakta bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa asal Amerika Serikat seperti Google, kemudian dari Tiongkok, Tencent misalnya, kemudian juga Temasek, ataupun juga konglomerasi BUMN asal Singapura, ternyata mereka paham betul, punya nadi bisnis yang sangat kental dalam tiap darahnya. Kita lihat bagaimana mereka jor-joran memberikan suntikan dana kepada Gojek. Tencent Holding pada tahun 2017 menyuntikkan anggaran yang sangat besar, dananya 16 triliun rupiah bila dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs pada saat tersebut. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Google dan Temasek pada tahun 2018 secara total menyuntikkan dana 15,9 triliun rupiah. In total, dua ini saja sudah lebih dari 30 triliun rupiah. Anda bayangkan, perusahaan sebesar Google, Temasek, Tencent tidak mungkin tidak membuat sebuah perhitungan bisnis ketika akan menyuntikkan dana. Dia lihat pasar yang sangat besar, bos, di Indonesia. Dia tahu candunya kita untuk pesan apapun online, gitu. Karena kita efisien, apalagi di kota-kota besar misalnya. Macet dan lain sebagainya membuat ini menjadi sebuah solusi. Dan ketika ada market, ketika ada pasar, ceruk itu langsung diisi oleh investor asing. Caranya menggelontorkan dana. Kita apresiasi, karena memang begitulah untuk sebuah startup akan berkembang gitu ya. Kemudian jangan lupa tidak hanya itu, Gojek juga mandi investasi dari NSI Ventures, Sequoia misalnya di ST, kemudian Rakuten misalnya juga masuk, Capital Group, kemudian KKR misalnya, Warburg Pincus juga masuk untuk ke Gojek. Artinya masif sekali orang tahu bahwa Gojek adalah primadona saat ini. Gojek adalah lifestyle gitu. Dan kemudian kita tidak bisa tahu seberapa persen sesungguhnya kepemilikan Nadiem Makarim atau yang investor dalam negeri yang ada di dalamnya. Tapi ini menjadi bukti bahwa perusahaan asing, raksasa asing tidak akan main-main kalau dia menginvestasikan dana. Dia sudah perhitungkan betul, kalau saya invest 1 triliun, maka saya untung berapa, di tahun keberapa. Artinya ada potensi keuntungan yang sangat besar sehingga Gojek menjadi salah satu yang diminati oleh asing. Dari Gojek saya bergeser ke Tokopedia. Anda salah satu pelanggan Tokopedia, membernya apa? Gold? Sering sekali kita belanja di Tokped, menjadi salah satu solusi kita ketika berbelanja dan gak punya waktu ya. Kita lihat Alibaba Group sudah menyuntikkan dana 14,7 triliun rupiah ke dalam Tokopedia, ke dalam investasi bisnisnya. Kemudian kita lihat bagaimana Ventures Binos juga menyuntikkan dana. Kemudian SoftBank asal Jepang juga nggak main-main. Dia suntikkan 100 juta dolar Amerika ke Tokopedia. Dan kemudian SoftBank Ventures Korea yang berpusat sesungguhnya adalah di Jepang juga gak mau kalah, juga suntikan juga ke Tokopedia. Kenapa? Karena ini brand.
brandnya sudah sangat lekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketika kita belanja, kemudian ada karena mereka tidak hanya menciptakan sebuah fasilitas untuk belanja online, e-commerce dan sebagainya, atau juga transportasi online, mereka punya payment gateway. Mereka memasukkannya di dalam satu pintu, hanya satu aplikasi, semua bisa dilaksanakan di sana. Konsepnya sangat cerdas, investor asing nggak kalah cerdas. Lalu kita lihat bersama, bagaimana juga masuk ke Bukalapak. Bukalapak merupakan juga karya anak bangsa ya. Kita lihat bagaimana Gree Ventures misalnya masuk ke dalam Bukalapak, kemudian 50 Startups dari Amerika juga masuk, kemudian Queensbridge Venture Partners juga masuk ke Bukalapak. Ramai-ramai menggelontorkan dana ke startup asing. Dan kemudian satu lagi unicorn yang akan saya bahas. Anda kalau plesir, kalau mau liburan sama pasangan, sama teman-teman, belanjanya atau cek untuk resort atau airplane-nya di mana? Mungkin salah satu ada Traveloka. Karena Traveloka merupakan salah satu unicorn juga saat ini yang valuasinya lebih dari 13 triliun rupiah. Dan kita lihat siapa saja sudah menyuntikkan dana di sana. East Ventures dari Jepang sudah, JD.com dari Tencent, dari Tiongkok juga sudah. Kemudian dari Amerika Serikat Expedia Inc., Global Founders Capital juga sudah menyuntikkan dananya ke sana. Jadi artinya apa? Lihatlah unicorn-unicorn karya anak bangsa ini. Mereka betul-betul mendapatkan nilai yang sangat baik di mata investor asing. Di satu sisi kita cukup positif. Tapi apa yang ingin kita pesan, yang ingin kita sampaikan, ini bukan hanya tentang belanja, bos. Ini bukan cuma tentang kita menyediakan fasilitas bayar di payment gateway. Tapi ini tentang 4 huruf. Data. Unicorn-unicorn ini bisa memprofiling aktivitas kita sehari-hari. Once mereka bisa tahu aktivitas kita, apa yang kita favoritkan, kapan kita belanja, apa yang kita mau, itu mahal sekali harganya. Bahkan ekonom di dunia sudah sepakat bahwa data pentingnya melebihi komoditas minyak yang dulu pernah menjadi primadona di tahun 80-an. Data adalah masa depan. Investor asing sangat-sangat tahu apa yang mereka inginkan. Data. Tapi ingat juga bahwa Kementerian Kemenkominfo mengatakan mereka sudah melindungi walaupun baru dengan Permenhub, belum dengan undang-undang perlindungan data konsumen itu nanti akan dimasukkan ke dalam undang-undang tersendiri meskipun belum menjadi prioritas. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apakah ini bentuk sebuah kolonialisme zaman now? Itu masih menjadi pertanyaan untuk kita semua. Karena memang kita butuh investasi. Untuk berkembang pesat dan cepat kita butuh investasi dan mungkin pemerintah ini bisa menjadi alert bagi pemerintah. Kalau kita ingin menjadi raja e-commerce misalnya di ASEAN tahun 2020, kita harus berbenah dari saat ini. Insentifkah yang kita berikan, membuka pintukah untuk investor dalam negeri berinvestasi agar utuh karya anak bangsa itu milik bangsa kita secara utuh. Sehingga pasar kita tidak memandang negatif, tapi bahwa kita harus berbuat sesuatu dari mulai saat ini. Dan saya cemburu sesungguhnya karena sayang sekali dengan proyek-proyek ataupun juga karya-karya anak bangsa ini. Sekarang sedang ngehits ya film Dilan 1990 dan ada sebuah quote yang menarik ya. Ketika seseorang itu cemburu itu adalah ketika dia merasa sedang tidak percaya diri. Dan mungkin saya saat ini sedang tidak percaya diri.